Kami Dimas mana? Tahu. Selamat jumpa pamirsa semuanya dimanapun berada dengan kami Win News TV. Kami kabarkan bahwa pada hari ini reporter Win News TV berada di Aula Balai Panggih Griyadi, Purbasari, Pancuran Mas, Padamara, Purbalingga, bersama Fahmi dan Dimas calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Untuk menuju Purbalingga lebih maju, yaitu sudah saatnya yang muda yang berkarya. Dalam acara konsolidasi tampak hadir tokoh-tokoh masyarakat, elit politik, ormas, seniman, budayawan, dan pengusaha. Haji Rofik Hananto SE anggota DPR RI dari fraksi PKS, hadir dan dalam sambutannya memberikan semangat kepada generasi muda dan sudah saatnya yang muda untuk memajukan Purbalingga. Karena jika yang muda mau berkarya sudah pasti Purbalingga bisa lebih maju tidak kekurangan sandang pangan. Kita ciptakan baik dari infrastruktur, pertanian, UMKM. Kita tetap kedepankan 3 pilar yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Jika itu berjalan pasti Purbalingga semakin di depan dalam segala bidang. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti reporter Win News TV Nur Soleh seperti apa sepak terjangnya duet Fahmi dan Dimas untuk memajukan Purbalingga lebih baik dari segala bidang. Terima kasih. Saya putra kedua dari Bapak Haji Rofik Hananto. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya pulang ke Indonesia setelah berkuliah di Bursa Turki, membantu Bapak Haji Rofik Hananto di pemenangan 2000. Itu pemasarannya lewat agen, lewat mitra, lewat member dan sebagainya. Kalau saya kebetulan bidang usaha saya itu di digital marketing. Mungkin sama seperti Mas Novi Bayu Darmawan yang senior saya luar biasa. Ini Mas Novi, tepuk tangan buat Mas Novi. Kabupaten Purbalingga, pemuda-pemuda, pengusaha muda, kemudian perangkat di Purbalingga, tokohan, budayawan, seniman, dan semua yang tidak bisa saya aturkan satu persatu. Salam kenal dan salam hormat, salam hangat dari saya di Sebastian ini, yang insya Allah akan mewakafkan dirinya untuk mengikuti kontestasi di Pilkada Kabupaten Purbalingga menjadi wakil bupati Purbalingga kami Mas Fahmi. Mas Fahmi dalam mencalonkan sebagai Bupati Purbalingga bersama Mas Dimas, program unggulannya apa saja? Pada dasarnya kita semua yang berkumpul di sini punya visi ingin Purbalingga yang lebih baik, dan saya yakin hampir seluruh masyarakat Purbalingga juga sama, bahwa kita bersama ingin Purbalingga juga yang lebih baik. Pertama, program-program unggulan ini hanya sebagian, tidak mengcover seluruh program kita. Itu ada program kita akan meningkatkan kembali kondisi infrastruktur yang ada di Kabupaten Purbalingga, baik itu jalan, jembatan, bangunan dan sebagainya, karena infrastruktur ini sangat vital terhadap seluruh aktivitas yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kami berharap kalau tadi dari data BPS itu 53%-nya masih dalam kondisi tidak baik-baik saja. Harapan kami bisa naik secara signifikan, naik 80% atau lebih tinggi lagi untuk bisa dalam kondisi baik infrastruktur Kabupaten Purbalingga. Yang kedua, meningkatkan atau menciptakan, membuka lapangan pekerjaan baru di Kabupaten Purbalingga khususnya untuk kaum laki-laki. Jadi kami berkomitmen dengan nanti berbagai konsep pemberdayaan wirausaha dan juga pembukaan berbagai industri-industri yang begitu bagus di Kabupaten Purbalingga, bisa menciptakan dan juga hilirisasi dari berbagai hasil bumi yang ada di Kabupaten Purbalingga, bisa menciptakan 10.000 lapangan kerja baru untuk kaum laki-laki khususnya. Bukan berarti kita meninggalkan yang kaum perempuan, tapi kita fokuskan ke kaum laki-laki dan juga tetap membuka untuk yang kaum perempuan juga.
Itu 10.000 itu menjadi dasar semua menjadi dasar kami, tapi harapan kami bisa jauh lebih besar dari itu. Yang ketiga juga ketahanan pangan ataupun harga kebutuhan pokok. Pertama, kami ingin menciptakan komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Purbalingga ini, meningkatkan nilai jual, daya tarik komoditi yang ada di Kabupaten Purbalingga dengan cara hasil-hasil bumi yang ada dari Kabupaten Purbalingga, baik itu pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya, peternakan, kita olah kembali menjadi suatu barang yang lebih baik lagi, sehingga punya nilai jual lebih, sehingga bisa kita pasarkan dan punya daya tahan yang lebih lama, pasarkan seluruh Indonesia, dan juga bisa juga untuk meningkatkan serapan-serapan atau mempertahankan ketika menjadi solusi ketika terjadi panen besar, sehingga tetap bisa diserap dengan baik hasil-hasil bumi tersebut. Gitu. Itu untuk 3 program unggulan kita. Yang selanjutnya otomatis juga 3 hal tersebut juga harus didasari dari kualitas pendidikan dan kesehatan yang cukup juga, karena tanpa adanya sumber daya yang kuat, sumber daya yang sehat, sumber daya yang mampu secara pendidikan, akan kesulitan juga kita untuk mencapai target-target tersebut. Dan selanjutnya juga kita juga ingin berkomitmen untuk memberikan dana pemberdayaan masyarakat, nanti kita berikan kepada RT, sehingga RT itu bisa juga memberdayakan ekonomi ataupun mencukupkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan di RT. Dan juga kita juga mencoba mengonsep suatu program, yaitu nanti kita buat konsep 1 desa 1 mobil, yang nanti tiap desa itu akan kita berikan fasilitas berupa mobil untuk dipakai di desa tersebut. Seperti itu. Itu yang didukung Bapak ya. Kalau saat ini yang sudah menurunkan rekomendasi dan juga SKP 1 KWK itu ada Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Gerindra, dan juga Demokrat. Harapan kami insya Allah Gerindra dalam 1-2 hari ini akan turun S1 KWK-nya juga, dan untuk mudah-mudahan Golkar juga bisa menyusun untuk persiapan itu juga. Mas Dimas barangkali bisa menambahkan, Mas Dimas. Ya, pada prinsipnya memang program unggulan kami itu ya didasari dengan rasa kolaboratif, sinergi baik dari segala stakeholder terkait, utamanya tidak hanya pemerintahan Kabupaten Purbalingga saja, melainkan juga organisasi-organisasi, himpunan, kemudian masyarakat pada khususnya. Kemudian program kami juga ke depan guna menunjang visi Purbalingga Emas 2045, tentunya kami ingin melaksanakan akselerasi program-program yang mana tadi sudah disampaikan. Kita memiliki target PAD yang sekarang masih di 350 miliar, rasio 16% terhadap APBD, ingin kita tingkatkan minimal seperempatnya, 25% rasio terhadap APBD, yaitu sekitar 500 miliar. Dan itu juga kita pendapatan per kapita yang tadi disampaikan 11 juta per tahun. Ini target kami cukup optimis, insya Allah bisa mencapai 40 juta per tahun, walaupun memang cukup signifikan, tapi ini adalah bentuk optimisme kami sebagai anak muda yang memiliki kapasitas dan kapabilitas insya Allah dan jejaring yang kuat untuk dapat merealisasikan target tersebut. Jadi memang kami cukup optimis terhadap target-target yang sudah kami buat. Insya Allah dengan Mas Fahmi ini sebagai praktisi pengusaha muda yang memang jejaringnya sudah nasional, insya Allah berbagai program bisa dapat terrealisasi dengan koordinasi juga, sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan dengan para dewan-dewan yang ada di Kabupaten Purbalingga, baik itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten, Provinsi maupun nasional. Terima kasih. Oke, terima kasih.